Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifatul Ulia NIM 2030 11 11 40. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran Nuzul Quran. Kata Al-Quran menurut bahasa mempunyai arti bermacam-macam. Salah satunya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca atau dipelajari. Banyak para ulama berbeda pandangan dalam mendefinisikannya. Qira'ah yang berarti mengumpulkan dan menghimpun, dan qira'ah yang berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Nuzul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idhofah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzul Quran atau turunnya Al-Quran tidaklah dapat kita pahami maknanya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sebab Al-Quran tidaklah berbentuk fisik atau materi, tetapi pengertian nuzul Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam yang nyata melalui perantara malaikat Jibril. Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani mentakwilkan kata nuzul dengan kata alam, seperti yang dikutip oleh Rif'at Syuki Nawawi dan Ali Hasan. Alasannya, pertama, mentakwilkan kata nuzul dengan i'lam berarti kembali pada yang telah diketahui dan dipahami dari yang diajunya. Kedua, yang dimaksudkan dengan adanya Al-Quran di Lauh Al-Mahfuz, Baitul Izzah dan dalam hati Nabi SAW. Juga berarti bahwa Al-Quran telah diiklamkan oleh Allah pada masing-masing tempat tersebut sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebenaran. Ketiga, mentakwilkan kata nuzul dengan i'lam hanyalah tertuju pada Al-Quran semata dengan semua segi dan aspeknya. Yang kedua, tahapan turunnya Al-Quran. Yang dimaksud dengan tahapan turunnya Al-Quran adalah tertib dari fase-fase disampaikan kitab suci Al-Quran, mulai dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci ini tidak seperti kitab-kitab suci sebelumnya, sebab kitab suci ini kebanyakan diturunkan secara bertahap sehingga betul-betul menunjukkan kemukjizatannya. Di samping itu, penyampaian kitab suci tersebut sangat luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Tahap-tahap diturunkannya Al-Quran ada 3 fase, yaitu tahapan pertama Al-Quran diturunkan Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz yakni suatu tempat di mana manusia tidak bisa mengetahuinya secara pasti. Tahapan kedua, Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Jadi setelah berada di Lauh Mahfuz, kitab Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah di langit dunia terdekat dengan bumi ini. Tahapan ketiga, Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, baik melalui perantara malaikat Jibril ataupun secara langsung ke dalam hati saudari Nabi Muhammad SAW maupun dari balik tabir. Yang ketiga, hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Manang Al-Qatan dalam kitab Mabits fi Ulum Al-Quran yang juga memberikan beberapa kesimpulan tentang hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu pertama, untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW dalam menghadapi kaum yang memiliki watak dan sikap yang begitu keras. Yang kedua, tantangan dan mukjizat. Kaum musyrikin sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan maksud melemahkan dan menantang untuk menguji kenabian Rasulullah. Yang ketiga, untuk memudahkan hafalan dan pemahaman, sebab Al-Quran turun di tengah-tengah umat yang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis, dan menjadi catatan mereka adalah hafalan dan daya ingatan. Yang keempat, relevan dengan peristiwa, pentahapan dan penetapan hukum. Manusia tidak akan mudah mengikuti dan tunduk kepada agama yang baru ini jika Al-Quran tidak memberikan strategi yang itu dalam mengkonstruksi kerusakan dan kerendahan martabat mereka. Yang kelima, karena proses turunnya yang berangsur-angsur, maka orang pun mengkajinya sedikit demi sedikit. Yang keenam, mempunyai faedah dalam pendidikan dan pengajaran. Proses turunnya yang secara berangsur-angsur dan bertahap memberikan makna-maknanya yang mengamalkan kandungannya. Yang keempat, yaitu ayat pertama dan terakhir turun.
Pertama, ayat pertama turun. Satu pendapat yang paling sahih mengenai pertama kali turun ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5. Yang kedua dikatakan pula bahwa yang pertama kali turun adalah firman Allah, Ya ayyuhal mudatsir, yang artinya wahai orang yang berselimut. Yang ketiga dikatakan pula bahwa yang pertama kali turun adalah surah Al-Fatihah. Mungkin yang dimaksud adalah surat yang pertama kali turun secara lengkap. Yang keempat disebutkan juga bahwa yang pertama kali turun adalah Bismillahirrahmanirrahim, karena basmalah itu turun mendahului setiap surat. Dalil-dalil kedua pendapat di atas hadis-hadis mursal. Pendapat yang pertama didukung oleh hadis Aisyah, istilah pendapat yang kuat dan masyhur. Yang kedua, ayat terakhir diturunkan. Dikatakan bahwa ayat terakhir yang diturunkan itu adalah ayat mengenai riba. Ini didasarkan pada hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas yang mengatakan ayat terakhir diturunkan adalah ayat yang mengenai raba. Yang dimaksudkan adalah firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Yang kedua, dan dikatakan pula bahwa ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 281, yaitu, dan peliharalah dirimu dari adab yang terjadi pada suatu hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Yang ketiga, juga dikatakan bahwa yang terakhir kali turun itu ayat mengenai utang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Said bin Al-Musyab, telah sampai kepadanya bahwa ayat Al-Quran yang paling mudah di arsy ialah ayat mengenai utang. Yang dimaksudkan adalah ayat orang-orang yang beriman apabila kamu berhutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.